Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin, kita lanjutin pembahasan kita yang kemarin. Tentang apa? Tentang wudu. Terakhir tentang wudu. Selanjutnya faslun fin niyah wa tartib. Setelah kita bahas tentang kewajiban-kewajiban wudu apa aja? Ada apa kemarin? Niat, wajah, tangan, kepala, kaki, ama berurutan. Selanjutnya, niyah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Niat itu adalah dalam hatinya ada satu rencana untuk melakukan sesuatu, itu niat. Kemudian dilakukan apa-apa yang diniatkan. Di mana niat tempatnya di hati? Al-qalb wa talaffuz biha sunnah. Nyebutnya itu sunnah. Nyebutnya enggak wajib. Usolli fardhu, nawaitu itu semua itu sunnah tuh. Nah, apa kalau puasa nih? Puasa kan harus niat kalau di mazhab Imam Syafi'i tiap hari. Kalau di mazhab Imam Malik sebulan sekali niat cukup. Saya niat puasa sama sebulan cukup. Kalau di Imam Syafi'i tiap hari, tapi enggak harus diucapkan. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sana lillahi ta'ala, enggak harus. Yang penting di hati itu ada rencana kita untuk puasa, itu udah niat. Kadang-kadang kan orang lupa, nyebutnya tuh lupa. Makanya biasanya kalau habis tarawih, biasanya di sebagian masjid, enggak tahu di sini. Rapih witir habis itu dibaca. Dibaca juga ya. Masalahnya ada kadang-kadang orang kagak ke masjid, jadi enggak kebaca. Intinya apa? Yang penting di hati harus tetap ada. Waktuha inda ghasli awwali juz'in minal wajh. Kapan waktu niat itu direncanakan di hati kita? Pada saat mulai pertama ngusap wajah kita. Itu waktu ngusap tuh sambil niat tuh. Kalau ngusap buat cuci muka, enggak wudu namanya. At-tartib alla yuqaddam udwun ala udwin. Adapun tartib berurutan adalah tidak boleh saling mendahului satu sama lain. Udah ada urutannya. Udah ada nomor-nomornya. Faslun fi ahkamil ma. Sekarang urusannya tentang air. Air. Al-ma'u qalilun wa katsir. Air itu terbagi dua. Ada sedikit, ada banyak. Air hukumnya ketika sedikit beda sama air hukumnya ketika banyak. Al-qalilu ma dunal qullatain wal kathiru qullatani fa akthar. Qalil, air sedikit adalah di bawah 2 kullah. Apa itu 2 kullah? 2 kullah itu kalau pengertian ulama pendapat terdahulu itu kurang lebih kalau dihitung sekarang sekitar 217 liter. Tapi kalau sebagian pendapat ulama yang belakangan ini mengatakan 2 kullah itu 270 liter. Nah, 270 yang paling aman. Ketika air udah jumlahnya itu 270 liter, itu hukumnya beda sama air di bawah 270 liter. Baik. Kenapa bedanya? Bedanya al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasa fihi wa in lam yataghayyar. Air yang sedikit, yang jumlahnya kurang dari 270 liter, itu dia menjadi najis ketika terkena 1 tetes najis walaupun tidak ada perubahan di dalamnya. Contoh, bak kamar mandi. Tahu bak kamar mandi? Itu kurang dari 270 liter. Kurang. Nah, ketika ada sedikit aja najis yang masuk ke situ tuh air semua jadi najis. Nggak boleh kita cebok pakai itu, nggak boleh kita wudu pakai itu, nggak boleh kita mandi wajib pakai itu. Karena apa? Dia tidak lagi bisa mensucikan. Air itu nggak lagi bisa mensucikan. Itu air sedikit tuh. Beda ceritanya kalau air yang kathir banyak. Contoh, kolam berenang. Kolam berenang ada yang kencing di situ. Iya. Ada yang begitu. Di sini ada begitu. Hah? Mau naik? Males.
Pakai pura-pura ngobrol lagi kayak santai gitu, padahal lagi kencing dia. Nah, itu air kolam berenang ketika 3 hal. Warna, rasa, ame baunya nggak berubah, tuh air kagak najis. Tuh air nggak najis. Mohon maaf, a'azzakumullah, mudah-mudahan Allah muliakan kita. Babi itu kan najis. Syarafal majlis, semoga Allah muliakan majelis ini. Babi itu najis. Babi jatuh dari langit ke kolam berenang. Diangkat, pas diangkat tuh kolam berenang yang gede, nggak ada berubah baunya, nggak ada berubah warnanya, nggak ada berubah rasanya. Air najis nggak? Nggak najis. Karena dia air kathir, air banyak. Beda cerita sama air kecil, air sedikit, bukan kecil sedikit, terkena najis sedikit aja, cipratan, mohon maaf, cipratan kencing kita ke situ. Terus tuh air biar kata nggak berubah apa-apa pun, dia tetap menjadi najis semuanya. Makanya itu kita harus hati-hati betul tentang masalah air. Wal ma'ul katsir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Adapun air banyak dia tidak menjadi najis kecuali kalau salah satu dari sifatnya tadi warna, rasa, bau berubah. Kalau air sedikit di bawah 270 liter nggak perlu berubah, kena najis sedikit aja itu semua jadi najis. Fi mujibatil ghusl, apa sih yang membuat kita wajib untuk mandi? Kapan mandi menjadi wajib? Orang mau mandi, nggak mau mandi bebas saja. Tapi ada kalanya mandi jadi wajib. Kapan? Ilajul hasyafati fil farj. Ya, ini biar kata ada yang bocah-bocah nggak apa-apa, ini ilmu ya, ilmu ya. Ketika kepala dari kemaluan kita masuk, itu baru kepalanya aja tuh yang terbuka pada saat disunat. Masuk aja segitu, itu udah menjadikan seseorang wajib untuk mandi janabah. Kan saya kan nggak jadi, udah masuk itu udah wajib mandi. Ya, ilajul hasyafati fil farj wa khurujul mani, keluarnya mani dengan cara apapun, mimpi atau kumpul dengan istri, al-haid. Haid juga mewajibkan seorang untuk mandi. Nah, ini biasa kalau perempuan bulan Ramadan haid suka ditunda-tunda mandinya, nggak boleh tuh. Ketika sudah bersih segera. Tapi kadang-kadang suka keluar sedikit lagi. Itu nanti kalau bicara kemungkinan kadang-kadang bisa jadi itu nanti tetap. Kalau kelihatannya udah rapi, udah bersih, mandi. Bilangin sama bini-bininya, sama anak-anaknya. Ntar ketika memang kemudian ternyata keluar lagi, ya udah berarti hari itu batal. Nanti habis gitu tunggu bersih baru mandi lagi. Tapi kadang-kadang ada yang sengaja, enggak deh ntar tunggu 3 hari. Tunggu 3 hari. Lah, itu kan nggak boleh begitu. Sholat kan wajib tuh. Karena dia males mandi, dia meninggalkan kewajiban sholat padahal udah selesai haidnya dia. Nifas setelah melahirkan. Biasanya berapa hari nifas? 40 hari. Beda-beda antara mazhab satu dengan yang lain, tapi yang mu'tamad indal Imam Syafi'i 40 hari. Al-wiladah, melahirkan. Al-maut, meninggal juga harus dimandikan. Sekarang ceritanya begini nih, orang kumpul sama bininya, bulan Ramadan nih, malam boleh nggak? Boleh. Uhilla lakum lailatus siyam ar-rafth, boleh, halal. Nah, yang nggak boleh al-baqa fil janabah ila waqti dukhulil salatil fajr. Berdiam diri nggak mandi sampai waktu sholat subuh itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Kalau di sebagian orang di kalangan salafi
teman-teman kita di Salafiyah itu mereka membolehkan. Kalau kita tidak boleh. Atau mimpi tengah hari, siang-siang lagi tidur, namanya malam begadang ya gak? Siang tidur mimpi. Bagaimana puasanya batal gak tuh? Enggak batal. Puasanya enggak batal. Biar kata dia kagak mandi sampai maghrib, misalnya nih, puasanya enggak batal. Cuma dia meninggalkan kewajiban sholat. Jadi sahnya puasa beda cerita sama tentang sholat, beda cerita tuh. Puasa mah sah, kagak perlu dikodok puasanya dia. Nggak perlu dikodok, nggak perlu diganti nanti habis lebaran. Tapi dia meninggalkan kewajiban sholat dan itu jauh lebih parah. Baik. Kemudian apa? Karena kalau sebagian orang puasa jalan sholat pada males. Nggak bisa begitu. Justru sholat yang diutamakan. Orang kalau nggak puasa tuh, lu nggak puasa lu parah lu. Giliran kagak sholat, biasa aja. Jangan. Baik, sekarang wajibnya wudhu ada dua. Niat sama an-niyatu wa ta'mimul badan bil ma'. Niat dan sampainya air ke seluruh anggota tubuh. Mohon maaf nih, contoh nih. Kadang-kadang ada mandi mungkin agak gemuk sedikit. Kayak saya begini nih, rada gemuk sedikit. Itu di bawah perut kadang-kadang ketutup gitu tuh. Nah, itu juga harus kena. Jangan sampai gak kena air. Diangkat sedikit perutnya misalnya. Ya, karena wajib. Kalau enggak kena aja air ke seluruh anggota tubuh, enggak sah mandinya. Tetap dia dalam keadaan janabah. Kalau ditanya nanti di akhirat, kenapa ente enggak ini? Anda kan enggak tahu kalau ternyata harus begitu. Lah, belajar makanya. Belajar. Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang kita ini mubtala bihi. Kita ini berhadapan langsung sama hukum itu. Misalnya ente nih Arifin mau haji. Dia wajib mempelajari hukum-hukum haji dari A sampai Z. Nggak bisa nanti dia haji pulang, oh harusnya kemarin begini. Nggak bisa. Wajib bagi kita yang belum ada rencana haji saat ini belum kena kewajiban itu. Tapi kalau kita mau berangkat, kita wajib. Karena kita udah mubtala bihi, kita mukallaf, diberikan tugas untuk melaksanakan ibadah tersebut, maka ilmunya harus dipelajari. Nah, mandi janabah ini semua orang kena hukum ini. Dia belum nikah, tapi dia mimpi. Mimpi juga harus mandi. Begitu. Wajib dia mempelajari hukum mandi janabah. Ta'mimul badan, sampainya air ke seluruh badan. Caranya gimana? Caranya makanya ada yang ngasih tahu caranya, misalnya pala dulu, bagian kanan dulu, bagian kiri. Ya, intinya adalah agar air itu sampai ke seluruh anggota tubuh kita. Harus. Begitu ya. Jangan sampai ada yang tidak terkena. Syarat-syarat wudu Islam, dia harus beragama Islam. Tamyiz, udah bisa membedakan. An-naqa anil haid wan nifas. Wudu gak bakal sah kalau orang itu masih haid atau nifas. Wa amma yamna'u usulul ma' ilal basyarah. Wudu gak sah ketika ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Gak sah. Misalnya orang apa? Pakai ya cincin nih nutupin nih. Cincin kan nutupin nih. Kalau habis wudu copot, ini masih kering. Jadi copot kalau mau wudu. Gak boleh dipakai. Terus jam. Ini harus dilepas nih. Gitu ya. Apalagi gelang. Gelang dikhawatirkan nanti misalnya nempel sama kulit. Itu soplas, copot.
kecuali itu kondisi darurat. Nah yang bisa menentukan itu adalah dua, dokter atau dirinya sendiri. Kalau bahasa fikihnya itu tashkhisul maudhu biyadil mukallaf. Menentukan ini darurat apa enggak, kita yang bisa menentukan. Nih jangan ini kalau dicopot bahaya nih. Dari kemarin udah 3 hari saya copot gak sembuh-sembuh. Misalnya gitu. Dia tahu. Ah udah tetap pakai boleh. Ada di beberapa tempat yang mana di tengah-tengah salju. Dia pakai sepatu rapet banget. Nah itu ada ulama yang membolehkan gak usah lepas sepatu. Kalau memang dengan melepas sepatu akan membuat dia sakit. Nah gitu, itu boleh. Jadi darurat atau tidak daruratnya itu dokter yang bisa menentukan atau diri kita sendiri yang memang telah kita yakini bahwa ini akan bahaya buat kita. Wa alla yakuna 'alal 'udhu ma yughayyirul ma'. Nah, enggak boleh pada saat kita wudu itu dalam atau di tubuh kita baik di muka, kepala, tangan, kaki sesuatu yang bisa merubah sifat air tadi. Contoh, kita di muka lagi pasang Biore, apa sih namanya itu? Pembersih muka, pembersih muka. Pembersih muka tuh, sabun muka. Sabun muka masih ada di sini. Boleh langsung wudu apa enggak boleh? Enggak boleh, harus dibersihin dulu. Karena dengan kita meletakkan air ke muka, sifat air kita akan berubah. Dia akan berubah wanginya. Termasuk kayak mandi janabah. Mandi janabah juga begitu. Mandi janabah itu sabunannya belakangan. Udah rapi mandinya, karena apa? Ketika kalau dia sabunan lalu dia melanjutkan mandi itu airnya itu menjadi berubah sifatnya. Berubah sifat. Jadi atau kalaupun misalnya mau tetap sabunan, nah habis sabunan pas nyiram air sabunnya itu jangan diniatin mandi. Bersihin dulu sabunnya, udah hilang baru lanjutkan. Apalagi wal ilmu bi fardiyatihi. Kita harus tahu bahwa wudu adalah hal yang wajib. Wa alla ya'taqida fardan fi furudihi sunnah. Enggak boleh meyakini sebagian itu sunnah. Misalnya wudu kayaknya cuman muka sama tangan doang, pala sama kaki mah sunnah itu. Enggak boleh, itu tidak sah. Wal ma'ut tahur, airnya harus suci. Wa dukhulul waqt, masuknya waktu. Wal muwalat lidaimil hadath. Wal muwalat itu juga penting. Orang lagi wudu nih, saya lagi wudu nih, cuci muka. Habis itu cuci tangan. Habis itu apa? Kepala. Habis kepala, saya usap kakinya atau basuh kakinya, tunda sedikit. Dipanggil nih. Panggil sama anak kita nih, jatuh dia minta digendong. Kita gendong dia. Lanjutin wudu, boleh gak? Boleh. Boleh. Kalau jaraknya tidak lama. Jarak itu. Tapi kalau untuk yang daimul hadath, orang yang cepat atau sering hadas, itu gak boleh. Harus langsung dia. Karena dikhawatirkan waktu dia bergerak ke sono kemari, hadas. Ada orang kan yang apa sih namanya beser apa tuh? Iya, beser. Nah, beser harus langsung tuh. Kalau wudu kita ada jeda sedikit, masih boleh sedikit ya. Lagi ini, atau misalnya, ke situ dulu tuh, tutup lagi wudu nih. Teman kita lupa nutup keran, kita ke situ nutup dulu. Boleh nggak lanjutin? Boleh, masih boleh. Asal jaraknya atau jedanya tidak lama. Kalau jedanya lama harus ulang lagi. Gitu. Arti jeda itu adalah udah seakan-akan terpisah tuh ya. Orang udah tadi ngapain sekarang lanjutin lagi, nggak bisa. Nah itu terpisah. Fi nawaqidul wudu, ini terakhir. Hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Al-awwal, al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw dubur rihun aw ghairuhu illal mani. Yang bisa membatalkan wudu itu adalah sesuatu yang keluar dari
2 lubang depan dan belakang seperti angin ya, kencing gitu, itu bisa membatalkan wudhu tuh. Ya udah tahu pasti kan. Atau buang air besar, wudhunya batal nggak? Batal. Ada yang nanya, Syekh saya ini pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Tolong saya mau nanya jawabannya sesuai dengan fatwa Imam Ahmad bin Hambal. Oh iya baik, gimana? Saya lagi sholat, tengah-tengah sholat kayak saya merasa ada yang keluar dari belakang saya. Waktu saya pegang tuh agak-agak lengket dia, terus ada bau. Nah menurut pandangan Imam Imam Ahmad bin Hambal gimana? Kata gurunya, menurut pandangan seluruh imam ente habis buang air besar. Semua imam sepakat. Jadi ente harus ente batal wudunya, batal sholatnya. Harus diulang. Jadi udah jelas nggak pakai beda lagi tuh. Kalau imam ini gimana? Udah ente buang air besar. Itu namanya buang air besar. Saya udah pegang kok agak lengket gitu terus. Ya itu namanya buang air besar. Yang kedua apa? Zawalul aql binaumin au ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatuhu minal ard. Hilangnya akal. Seperti tidur atau yang lainnya. Kecuali tidur yang memakin. Tetap posisinya tidak berubah. Jadi tidak membatalkan wudhu. Makanya itu orang kalau Jumatan banyak tuh. Ya. Apa namanya itu? Biasa khatib udah khutbah kedua. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Baru itu. Anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Yang ketawa pengalaman itu. Ya, wala dzikrullahi akbar, aqimis shalah, tak habis itu baru dia diri dah. Aqimis shalah. Khutbahnya Masya Allah, apa? Khutbahnya Masya Allah, di sini cepet ya. Lu tidur. Di sini cepet. Tidur. Ana begitu kalau lihat ya banyak yang tidur. Tapi kalau bicara tentang batal apa enggak, ya enggak batal. Wudunya tetap sah, tidak batal. Kecuali tidurnya rebaan. Nah rebaan. Mana sampai ngiler lagi. Waduh. Masya Allah. Ana tadi nggak tidur rebaan doang. Lu ngiler. Bagaimana nggak tidur? Udah ngiler ngorok gede banget. Al-thalith iltiqa'u basyaratai rajulin aw imra'atin kabirain ajnabiyatin min ghairi ha'il. Tersentuhnya 2 kulit laki dan perempuan itu bisa membatalkan wudhu. Yang besar ya. Kalau yang modelan umur-umur begini nih, perempuan megang, enggak batal wudhunya. Kabirain syaratnya yang besar, yang sudah baligh. Sudah baligh bersentuhan itu batal. Kalau tanpa ha'il, tanpa pembatas. Kalau ada pembatasnya, misalnya ada perempuan kebetulan lagi jalan gitu, kedorong kena misalnya. Tapi kena baju nih, enggak batal. Enggak batal kita karena ada ha'ilnya. Yang keempat, massu qubulil adami au halqati duburihi bi batnir raha au butunil asabi. Yang terakhir, menyentuh kelamin laki-laki ya, menyentuh kelamin manusia, bukan laki-laki sih manusia, au halaqa duburihi bi batnir raha, atau bolongan belakang tuh yang bolongannya dipegang baik dengan batnil batnil raha atau butunil asabi, baik telapak tangan atau telapak jari, badannya jari ini. Jadi ini kalau tersentuh dengan kelamin atau dengan bolongan belakang tuh itu batal wudunya. Wallahu a'lam bissawab. Itu aja yang bisa kita sampaikan di hari ini. InsyaAllah menambah manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.